Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar perbedaan dan bahaya antara penyakit white spot dan jamur kapas pada ikan peacock bass. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai seputar penyakit pada ikan peacock bass, tentu banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari white spot, jamur kapas, heath, pop A, cloud A, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini lebih spesifiknya yang bakal gua bahas adalah perbedaan antara white spot dan jamur kapas. Selain itu, gua juga bakal membahas lebih berbahaya mana, apakah penyakit white spot atau penyakit jamur kapas. Sebelum kita membahas penyakitnya, mari kita kenali dulu penyebab dari kedua jenis penyakit pada ikan peacock bass tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ikan peacock bass terjangkit penyakit. Faktor yang pertama, biasa yang kita sering temui adalah kualitas air yang kurang baik di dalam akuarium. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan intensitas penggantian air yang dilakukan oleh keepers. Selain itu, sistem filtrasi yang kurang mumpuni itu bisa menyebabkan kondisi air menjadi buruk ketika kita tidak lama mengganti air dalam tank ya teman-teman. Maka dari itu, air adalah salah satu elemen yang fundamental yang harus dijaga ketika kita memelihara ikan hias jenis apapun. Faktor yang selanjutnya adalah dikarenakan terlalu banyaknya amonia yang terdapat di dalam akuarium. Hal ini terjadi dikarenakan terlalu banyaknya kotoran ikan atau sisa pakan yang terdapat di dalam akuarium. Untuk menanggulangi hal tersebut, para keeper seharusnya melakukan tindakan berupa sifon atau yang biasa disebut dengan menyedot kotoran di dasar akuarium, baik itu berupa kotoran ikan atau sisa pakan. Agar pakan yang kalian berikan tidak tersisa di dalam tank, sebaiknya kalian ketika memberikan pakan jangan terlalu berlebihan ya teman-teman, agar tidak ada sisa pakan yang terdapat di dasar akuarium dan kadar amonia di dalam tank masih terkendali. Dan faktor yang selanjutnya adalah dari suhu yang sering berubah secara drastis yang bisa membahayakan ikan predator yang kita pelihara, khususnya di sini ikan peacock bass. Biasanya ikan peacock bass akan sedikit rentan atau ringkih terhadap perubahan suhu yang lumayan cukup sangat drastis. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, para keepers memasang equipment tambahan berupa heater yang disetting di suhu 28 hingga 30 derajat. Yang selanjutnya kita langsung saja ke indikasi ciri-ciri ikan peacock bass yang terjangkit penyakit white spot dan jamur kapas. Yang pertama, ciri-ciri ikan peacock bass yang terjangkit white spot. Ikan yang terjangkit penyakit white spot biasanya bisa kita lihat dari indikasi yang pertama, yaitu ketika ikan sering menggesek-gesekkan badan ke kaca ya teman-teman. Hal tersebut dikarenakan si ikan merasakan rasa gatal, dan setelah peristiwa tersebut diikuti oleh munculnya bintik-bintik putih di sekujur atau di bagian tubuh tertentu ikan yang kita pelihara.
Selain itu, ikan yang terkena white spot biasanya akan lebih megap-megap dibanding dengan ikan yang sehat. Hal tersebut bisa kita lihat dari bukaan mulut ikan ketika mengambil napas. Untuk cara mengobatinya, white spot masih lumayan cukup sangat mudah. Kalian bisa mengkarantina ke tank yang terpisah, dan selanjutnya kalian gunakan equipment tambahan seperti heater yang disetting di suhu 30 hingga 32 derajat. Selain itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah rutin mengganti air di dalam tank. Maka lambat laun penyakit white spot akan hilang dengan sendirinya. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari ikan peacock bass yang terjangkit penyakit jamur kapas. Indikasi pertama biasanya kurang disadari oleh pemula ya teman-teman. Karena ikan yang terjangkit jamur kapas bisa dilihat di bagian kepala terdapat warna putih samar-samar yang biasanya kurang disadari oleh para penghobis. Setelah itu, lambat laun ikan peacock bass yang terdampak jamur kapas akan semakin parah dengan perubahan warna putih yang tadinya samar-samar, maka semakin tebal dan berujung kepada berkembang biaknya jamur kapas semakin meluas ke sekujur tubuh si ikan, bahkan sampai ke mulut. Yang bisa kalian lihat ini seperti kapas ya teman-teman jamurnya. Tentu saja untuk jamur kapas lebih berbahaya dibanding dengan white spot, karena jika kalian tidak bisa menghandling dengan baik dan sigap, ikan peacock bass yang terkena jamur kapas bakal auto mati. Untuk cara pengobatannya bakal gua upload di video gua selanjutnya. Dan mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.